Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita hendaknya membasahi lisan kita, terus menggerakkan hati kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan mensucikannya yang telah menjadikan kita hambanya yang berkeinginan untuk kemudian memperdalam, untuk mengkaji kembali apa-apa yang menjadi adab di dalam agama kita. Dan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim, sebuah kitab tentang adab yang patut untuk diketahui bagi siapa saja yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dalam agama Islam. Sebuah kitab yang disusun oleh ulama besar, ya, Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Qadhi Al-Qudah, ya, Badruddin Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Dan pembahasan kita telah masuk ke adab yang terakhir, kita membahas ke-8 atau ke-7 ya. As-Sabi dari 14 adab ya. 14 adab dalam pasal ketiga Al-Faslu Salis fi Adabil Alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi khalaqatihi. Nah, kemarin kita telah membahas sampai as-sabi ya, adab yang ke-7. Maka kita akan masuk ke adab yang as-samin, adab yang ke-8 dalam kitab kita yang kita gunakan. Ini ada di halaman 145. Untuk yang tidak memegang kitabnya bisa dilihat di layar monitor. Nah, Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau menyatakan as-samin yang ke-8 dari 14 adab seorang pengajar yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Beliau menyatakan an yutaliba talabata fi ba'dil awqat bi i'adati mahfudat. An yutaliba, hendaknya seorang pengajar itu meminta yutaliba talabata kepada para murid-muridnya fi ba'dil awqat ya, pada waktu-waktu yang tertentu atau sebagian waktu ya, sesekali ya, atau sebagian waktu bi i'adatil mahfudat, untuk mengulang mahfudat ya. Mahfudat itu apa-apa yang menjadi hafalannya, mahfudah. Jadi al-mahfudah itu apa-apa yang sudah biasa dia hafalkan. Nah, di dalamnya juga termasuk terdapat ya secara tidak langsung pelajaran bagi orang yang berdakwah atau mengajarkan ilmu agama, agar mengajarkan dimulai dari keinginan kita untuk mengajarkan menghafal matan maupun ayat-ayat tertentu yang penting. Jadi ini bagi seorang pengajar ya, hendaknya dia mengajarkan pada muridnya agar mereka menghafalkan ayat-ayat yang menjadi dalil utama.
dari apa-apa yang penting untuk mereka pelajari, dari perkara akidah, dari perkara fikih, seperti itu. Sebagaimana ketika kita mengatakan bahwa ilmu itu didahulukan daripada amal. Nah, maka minimal kemudian kita pernah menyampaikan dalilnya atau meminta orang yang kita dakwahi itu untuk mengetahui, menghafalkan, memahami dan menghafalkan dalil ayatnya. Semoga kita yang ada di sini semua sudah hafal ini. Kalau kita mengatakan bahwa ilmu itu didahulukan daripada amal, sebagaimana perkataan Imam Al-Bukhari. Dalilnya apa? Dalilnya ya itu tadi. Imam Bukhari mengatakan badiul ilmi ya qoblal qauli wal amal. Nah, ini bukan dalil ya, perkataan Imam Al-Bukhari itu bukan dalil karena beliau ya bukan orang yang perkataannya bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam agama Islam. Adapun yang dimaksud dengan dalil ya yang utama kalau dalam fikih ini berkali-kali kita ingatkan ya dalam fikih ada 4 sumber hukum utama yang ini disepakati oleh para alim ulama. 4 sumber hukum utama. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim ya. Yakni Al-Qur'an ya ayat-ayat Al-Qur'an yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat perantara Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua sunnah ya. Jadi hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sunnah nabawiyah atau hadis yang dia suci, ya, hadis yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni yang memiliki lafaz-lafaz, ya kemudian penjelasan-penjelasan. Nah ini hadis ini adalah sumber hukum yang juga merupakan sumber hukum utama. Kemudian dari 4 itu diantaranya, kemudian yang ketiga adalah ijma, ya, ijma para alim ulama. Nah, ijma para alim ulama ini juga merupakan dalil yang disepakati oleh para ulama, ya, bahwasanya ijma'nya kaum muslimin. Kalau disebut kaum muslimin atau ijma ulama, maka yang kita rujuk pertama kali adalah ijma'nya para sahabat. Karena para sahabat itu adalah ulama pertama, ya. Mereka adalah alim ulama yang pertama diakui di dalam agama Islam ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kias. Ya, kias atau analogi ini dalam ilmu usul fikih juga merupakan sumber hukum fikih ya, sumber hukum Islam. Nah, adapun yang selainnya ini tidak disepakati oleh para ulama, artinya sebagian ulama mungkin menganggapnya sebagai sumber hukum, ya, yang lain tidak melihatnya sebagai sumber hukum. Contohnya misalnya sadduz zariah, ya, untuk mencegah atau kaidah untuk mencegah kemadharatan, ya, atau menutup pintu dosa, pintu kemaksiatan. Nah, ini tidak disepakati oleh para ulama. Artinya sebagian ulama mengambilnya sebagai sumber hukum, tapi yang lain tidak. Nah, hendaknya para murid, para santri itu mampu ya ketika mereka meningkatkan kemampuan ilmunya, mereka mampu untuk menghafalkan itu semua, gitu. Jadi ketika mereka meyakini ya beribadah ya beramal, mereka mengetahui dalilnya dan menghafalkan sehingga seorang guru hendaknya kemudian sesekali waktu yang meminta muridnya itu bi'adatil mahfudhat ya untuk mengulang apa yang sudah dia hafalkan atau matan-matan ya, matan-matan kitab yang ditulis oleh para ulama. Biasanya matan kutaib ya, matan kutaib yang ditulis oleh para alim ulama. Semisal kalau dalam di bidang akidah ya kumpulan dari matan-matan itu terkumpul menjadi satu ya, misalnya menjadi kutaib al-wajibat al-mutahattimat. Ya. Jadi itu adalah kumpulan dari kesimpulan atau matan-matan kitab atau kutaib buku-buku kecil akidah yang penting kalau kemudian dihafalkan maka ini akan bermanfaat dalam beramal ya maupun kemudian berdakwah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengulang-ulang hafalan atau meminta murid sebagaimana kalau sudut pandang kita sebagai seorang santri ya seorang tolib ya seorang tolibul ilm seorang penuntut ilmu mengulang-ulang matan ini merupakan bentuk bentuk apa namanya bentuk upaya atau bentuk usaha yang jika kita lakukan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala
ya maka semoga ini sama atau mirip ya, setidaknya mendekati meskipun tidak sama persis dengan mengulang atau menghafalkan yang memurojaah hafalan Al-Qur'an. Karena jelas Al-Qur'anul Karim disepakati sebagai sumber hukum utama dari semuanya. Nah, maka menghafalkannya dan memurojaahnya ini menjadi sesuatu yang urgent ya, artinya sesuatu yang tidak bisa digantikan. Jadi ketika panjenengan kita semua ya ingin beramal sesuatu, kemudian kita pernah tahu dalilnya, sebenarnya itu sudah cukup. Ya, artinya tidaklah yang namanya ilmu itu harus disertai dengan hafalnya dalil. Ya. Jadi kalau kemudian kita katakan ilmu itu ma'rifatu syai' ala huwa ma'alaih, ya, atau idraku syai' ala ma huwa alaih, idrakan jaziman, sebagaimana yang dahulu atau sebelumnya kita bahas. Disebut ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai persis seperti keadaan aslinya, dengan pengetahuan yang jaziman, yang mantap, yang pasti ya, dengan yakin gitu, bukan bentuk keraguan-raguan seperti itu. Atau bisa juga dikatakan sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ilmu ya ma'rifatul huda bidalilihi, bahwa yang namanya ilmu itu adalah mengenal hidayah ya, memakrifati hidayah, kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, seperti itu, bidalilihi beserta dengan dalil-dalilnya ya. Nah, maka ini disebut ilmu. Di situ dikatakan ma'rifah, ya, mengetahui dalilnya. Jadi tidak mensyaratkan yang namanya berilmu itu menghafalkan dalil. Ya. Tapi ketika seorang dia hendak berdakwah, maka ada tuntutan yang lain. Bukan hanya mengetahui dalil, tapi hendaknya dia menghafalkannya. Gitu. Jadi seorang yang mengajar orang lain, ya murid-murid kita, santri kita, atau mungkin putra-putri kita, yang mungkin nanti kita kehendaki ketika dewasanya mereka akan berdakwah, maka sudah sepantasnya kemudian kita menguji gitu ya, menguji atau melihat bagaimana hafalan yang mereka miliki ya, tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis ya, minimal kemudian mereka mengetahui dalil-dalil dan bisa menghafal dalil ringkas pendek yang paling penting ya, dalam perkara akidah ya, ketika mereka melakukan sesuatu. Karena tanpa itu ya, tanpa mengetahui dalil tersebut maka tidak disebut ilmu. Ingat, ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal hidayah dengan disertai dalil-dalilnya. Nah, jadi an yutoliba tolabata fi ba'dil auqat bi i'adatil mahfudat. Ya. Jadi hendaknya seorang guru itu meminta kepada orang yang dia ajari ya, tolabah, kepada para santrinya, pada para mat'unya yang dia dakwahi pada sebagian waktu atau sesekali waktu untuk mengulang hafalan. Wayamtahina dabtahum, ya, dabtahum, dan ini untuk menguji, yamtahina dabtahum, menguji kekuatan hafalannya, dobitnya ya, bagaimana apakah kemudian sang murid, orang yang didakwahi itu sudah hafal atau seberapa gitu ya, seberapa hafal. Apakah dia hafal ayatnya atau mungkin hanya menghafal terjemah ayatnya atau pernah dengar ayatnya atau tidak tahu sama sekali. Ini dobit yang diketahui atau dimiliki oleh seorang. Nah, dobit kemampuan hafalan, kekuatan hafalan ini masing-masing orang beda-beda. Ya, masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Nah, ada yang kita pernah bahas ya, dobit itu dibagi menjadi dua ya, dari sisi jenisnya. Ada dobtus sodar, ya. Sodar, asodru itu dada. Ya, dobtus sodar itu berarti hafalan yang ada di dada. Nah, kalau kita bilang ya hafalan yang ada pada diri kita. Ada dobtul kitab, ya, ada yang berupa hafalan di kitab, artinya catatannya lengkap, ya, catatannya lengkap. Keduanya memiliki nilai tersendiri di dalam ilmu agama. Artinya ketika orang ya
dia memiliki catatan yang lengkap dari ilmu yang dia pelajari selama ini. Mungkin dia bisa jadi ketika dia mendengarkan kajian lewat MP3 atau nonton lewat YouTube ya sepenggal-sepenggal mungkin hanya 15 menit 20 menit tapi dia catat gitu. Hal-hal yang penting itu dia catat. Mungkin bisa jadi dia memiliki poin-poin yang tidak dimiliki oleh orang lain yang hanya menonton YouTube hanya karena kagum terhadap ustadznya. Ya. Wah ini ustadznya bagus banget, pokoknya yang ini bagus lah. Nah, apa yang tadi disampaikan, yes, pokoknya bagus lah. Nah yang seperti ini tidak punya dobit, ya tidak punya dobit. Nah jadi minimal punya dobtul kitab itu punya keuntungan tersendiri. Ketika dobtul kitab dimiliki oleh seseorang, dia mencatat sedetil mungkin. Bahkan kita pernah bahas ya, secara tersendiri dulu ya teknik untuk mencatat kajian itu ada beberapa kan gitu. Ada yang dia dengan bilmatan, dengan matan selengkap mungkin apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh ustaznya, ya oleh kiainya itu ditulis, dicatat lengkap. Ini seperti sebagaimana para sahabat mereka meriwayatkan hadis dengan mencatat gitu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ya, dan yang lain-lain. Nah, yang seperti itu tentu memiliki nilai tersendiri karena dia bisa menghafalkan matan bahkan kalau bisa tidak terlepas satu huruf pun. Ya. Pernah diceritakan kepada kami ya, para tulab terdahulu sekitar 15 tahunan yang lalu ya pada waktu itu di suatu kajian ya guru kami Ustadz Ridwan Hamidi beliau menceritakan tentang terjadinya suatu kejadian nih jadi di Arab sana suatu ketika ada sebuah daurah ya, ada sebuah daurah yang diisi oleh masyaikh para masyaikh ya beberapa orang syekh yang mereka mungkin apa kalau daurah itu kan berarti ketat artinya waktunya terbatas sekali hanya 3 hari mungkin membahas banyak hal kemudian dimulai misalkan ya jam 8 kemudian nanti sampai jam 10 kemudian istirahat sejenak kemudian dimulai lagi sampai kemudian zuhur seperti itu ya. Nah kemudian wudhu sholat zuhur istirahat sebentar mulai lagi seperti itu dan ada sesuatu yang mengagumkan ya ada sesuatu yang mengagumkan di waktu itu ya ini cerita sekitar 15 tahun yang lalu mungkin kejadiannya berarti bisa jadi dari sekarang sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu. Nah ketika masuk ke sesi kedua selesai ya artinya sudah masuk waktu zuhur berarti ada 2 sesi pagi ada sesi yang kedua sesi pertama sesi yang kedua. Ini kajian ini atau daurah ini kemudian istirahat karena masuk waktu zuhur. Maka syekh tersebut, guru tersebut ke tempat wudhu. Ya. Kemudian berjalan ke tempat wudhu dan ternyata ada dicegat gitu ya, dipanggil, kemudian ada seseorang yang ingin bertemu. Ini kejadian nyata ceritanya. Jadi ingin bertemu untuk menunjukkan sesuatu dan kemudian syekh tersebut meminta ya silahkan langsung saja ini syekh yang ingin bertemu itu seorang akhwat. Nah, kemudian beliau tampaknya mengetahui bahwa ini berarti urusannya atau perkaranya penting maka ditemui sejenak sambil berwudu ya sambil akan berwudu berangkat berwudu ternyata akhwat ini membawa beberapa lembar print out beberapa lembar print out yang kemudian diberikan kepada syekh tersebut untuk dimintai koreksi ya beliau diberikan kepada beliau untuk dibawa dulu untuk dimintai koreksi bayangkan ya berarti print out ini kan bikin ini penasaran gitu ya. Ternyata print out tersebut isinya adalah isi materi persis seperti yang dikatakan oleh syekh tersebut ya hampir tidak ada satu kata pun yang terluput. Bisa kebayang berarti selama beberapa jam si perempuan ini langsung mengetik gitu ya, langsung mengetik yang dengan kecepatan mengetiknya wallahu alam bisa bagaimana ya mungkin beberapa orang Arab di sana kalau bicara kan para masyayikh itu terkadang tidak secepat kita di Indonesia kan gitu huruf per huruf ya diketik
dan hanya beberapa menit kemudian sudah di-print gitu untuk kemudian dimintai apa namanya koreksinya oleh Syekh tersebut. Nah, maka Syekh ini kaget ya dan kagum terhadap apa yang dilakukan oleh para tulab ya, terutama perempuan yang atau akhwat yang sudah mengetik ini. Nah, kenapa kemudian Ustadz Ridwan Hamidi beliau menceritakan kenapa akhwatnya? Karena biasanya akhwat itu memiliki catatan yang lebih lengkap daripada para ikhwan kan gitu. Nah, ini mungkin kita yang sempat sekolah atau di kuliahan ya merasa apa pengalaman ya punya pengalaman tersendiri bagaimana para laki-laki biasanya pinjam catatan dari para mahasiswi gitu kan karena tidak punya catatan khusus ya karena lebih lengkap. Tapi bukan berarti kemudian ini menjadi sebuah apa namanya excuse suatu yang membuat kita bermudah-mudahan. Hendaknya semua baik laki maupun perempuan mereka yang belajar ilmu bisa bersemangat tinggi ya untuk memiliki doktul kitab, hafalan kitab berupa apa tadi? Berupa catatan. Ini metode yang pertama, yakni menulis persis seperti matannya ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, ya beliau bersabda, kemudian sebagian sahabat mencatatnya persis. Sampai hari ini diriwayatkan persis hurufnya tidak berkurang satupun. Nah, ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ya bisa juga dengan cara menuliskan berdasarkan makna, ya, bil makna. Nah, kalau tadi bil matan, sekarang dengan maknanya. Nah, terkadang kita kurang cepat ketika mencatat dengan matan persis seperti yang disebutkan oleh guru kita. Nah, maka bisa kemudian diatasi dengan mencatat sesuai makna yang kita pahami. Ya, makna yang bisa kita pahami. Ya, biasanya ditulis dengan poin-poin, ya boleh dengan kalimat-kalimat ringkas sesuai yang kita bisa pahami. Kemudian cara yang ketiga adalah menulis faidah atau fawaid. Fawaid ya poin-poin faidah yang mungkin baru bagi kita. Nah, ini cara ketiga yang paling ringkas, yakni ketika kita belajar mendengarkan via MP3, menonton via YouTube, jangan lepas dari buku atau sesuatu yang bisa untuk mencatat faidah dari guru kita tersebut, ya, baik lewat video maupun yang lain-lain. Karena bisa jadi itu sesuatu yang sangat penting dan akan kita lupakan beberapa jam setelah kita menonton atau mendengarkan. Padahal itu penting. Atau bisa jadi itu sesuatu yang sangat kita butuhkan beberapa waktu kemudian. Tapi karena kita tidak mengikatnya, ya, karena kita tidak punya dobtul kitab, ya, lepas itu hafalan. Sayang sekali, ilmu itu juga hilang begitu saja. Nah, maka sebagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan, ya qayyidul ilma bil kitab. Ini sebagian ulama menyatakan bahwa ini bukan hadis, tapi ini adalah perkataan ulama. Wallahu alam bisawab, ya ini ada khilaf di dalamnya. Tapi maknanya benar, ya. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya, dengan tulisan. Agar apa? Tidak lepas. Seperti itu. Nah, ini dabtul kitab. Kemudian yang kedua ada dabtus sodr. Ya, dabtus sodr itu hafalan yang ada di dalam dada. Nah, di kalangan para alim ulama, ahlul hadis, ya, muhaddisin, mereka yang meriwayatkan hadis, dabtul kitab maupun dabtus sodr ini memiliki untung dan rugi. Ya, memiliki untung dan rugi. Bagi mereka yang dabtus sadar, ada sebagian mereka yang kemudian di masa tua mengalami perubahan, ya bukan hanya perubahan fisik tapi perubahan mental. Artinya mulai linglung atau mulai pikun, ya mulai linglung atau mulai pikun ketika di masa tuanya. Nah, maka para perawi hadis yang seperti ini, ya ketika dia meriwayatkan hadis, kok kemudian di sana ada apa namanya ada perbedaan antara waktu dulu mengucapkan A kok sekarang B, ini yang benar yang mana. Nah, maka bisa dilihat kapan dia itu meriwayatkan dengan kitab catatannya, maka itulah yang lebih sahih atau lebih kuat. Kenapa? Karena itu dibantu dengan hafalan yang tidak berubah dengan berlalunya waktu. Ya, nah ini salah satu yang penting dalam ilmu mustalahul hadis atau ilmu ihwal hadis. Kemudian ada juga ya yang sebaliknya. Jadi mereka yang dokter kitab, yang hafalannya dengan catatan,
itu beberapa di antaranya mungkin kehilangan kitabnya, bisa karena banjir atau mungkin karena terbakar, ya kebakaran rumahnya, atau mungkin dijual karena ada sebagian ya perawi hadis itu yang menjual kitabnya karena saking tidak adanya harta yang dia miliki. Nah, maka dengan dijual kitabnya, ya, hafalannya hilang. Ketika dia kemudian meriwayatkan sesuatu kok berbeda, maka para ulama mengambil riwayat yang dihafal, yang diucapkan atau diajarkan olehnya ketika dia menghadap kitab. Sedangkan ketika tidak menghadap kitab, maka dia tidak diambil. Nah, ini beberapa yang mungkin ya, kalau kita tidak pernah belajar ilmu tentang mustalahul hadis, tentang rijalul hadis, ya tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis, kita nggak tahu gitu. Ya, bagaimana pentingnya para alim ulama menjaga ilmu hadis ini, bahkan melihat hafalannya itu hafalan lewat apa. Nah, kalau di kita sekarang apa? Jangankan doktul kitab maupun doktul sodar, yang ada ya tinggal copy paste, ya kemudian di share atau diunggah, diupload. Ya. Jadi hafalannya bukan kita sama sekali, kan. Nah, ini berbeda ya. Maka tulab, ya para penuntut ilmu, jangan kemudian bermudah-mudahan dalam perkara ini, ya meremehkan perkara ini, kemudian cukup nanti copy paste saja. Nah, jangan seperti itu. Minimal kalau doktul kitab tadi dengan mencatat faidah-faidah, ya poin-poin faidah, pelajaran penting yang bisa jadi kita butuhkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa yamtahina dhabtahum, ya. Dan hendaknya dia menguji ya kekuatan hafalannya, lima qaddama lahum, ya. Lima qaddama lahum, ya, dengan mengajukan ujian-ujian kepada mereka minal qawaidi al-muhimmati, ya, berupa qawaid. Qawaid itu bentuk jamak taksir dari kaidah, ya. Minal qawaidi, ini jamak taksir dari kaidah. Ya. Nah, berupa kaidah-kaidah muhimmah yang penting, ya, yang urgent. Jadi menguji hafalan mereka, ya, berupa kaidah-kaidah yang penting. Nah, ini terutama rekan-rekan sahabat sekalian yang sudah lama di Uktub nih, ya, yang lama di Uktub dan sempat kita mengkaji mungkin tentang qawaidul fikih, beberapa kaidah-kaidah fikih, ya, kaidah-kaidah yang akbar. Nah, dulu pernah kita bahas ada beberapa, dan harus ingat itu karena kaidah-kaidah ini kaidah yang penting gitu. Nah, giliran ditanya coba ada berapa kaidah fikih yang sudah panjenengan hafal, ya. Nah, terutama kalimatnya atau matannya. Satu Pak Ustadz, yang apa? Innamal a'malu binniyat, ya sudah yang itu, ya. Ya. Ya, itu saja. Ya kalau itu saja ya belum cukup kan gitu. Kenapa? Karena di dalam ibadah ada kaidah yang lain yang dibutuhkan kan gitu. Ya. Dan kaidah-kaidah fikih itu yang bercabang-cabang dari yang perkara usul yang pokok sampai cabang-cabangnya ada banyak. Nah, jadi mengenal, menghafal, ya mengenal, memahami dan menghafal kaidah-kaidah itu manfaatnya akan sangat besar karena dengannya kita bisa menyelesaikan banyak masalah yang baru, ya. Jadi perkara-perkara nawazil, perkara-perkara yang mungkin up to date, ya, yang ada aja ya dengan perkembangan zaman, masalah-masalah di dalam agama ini kan juga muncul hal-hal yang baru, kan gitu. Ya. Ya, kalau dulu kita berhadapan dengan misalnya ateis, kemudian cara dakwahinya seperti ini. Kalau berhadapan dengan ahlul kitab, dakwahnya seperti ini. Kalau menghadapi orang-orang penyembah patung, ya penyembah jin, dakwahnya ini. Nah, sekarang muncul lagi kan gitu. Ya, ada orang agnostik gitu. Apa ya agnostik itu panganan apa kan gitu. Nah, cara dakwahinya beda lagi kan gitu. Karena agnostik dan ateis kan beda kan gitu. Nah, orang agnostik katanya, oh saya bukan ateis, saya percaya adanya Tuhan. Cuma saya tidak menganut agama tertentu. Nah, ini berbeda lagi kan gitu. Ya, orang yang seperti ini kan kasihan sebenarnya selama dia masih hidup kan gitu. Nah, kenapa? Karena mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala itu belum cukup memasukkan orang ke surga. Ini pernah kita bahas, ya.
Bahkan banyak orang-orang yang belajar filsafat seumur hidup hanya untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Dan di akhir hidupnya ketika dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, itu tidak cukup untuk memasukkan dia ke surga. Kenapa? Karena dia sudah terlewat langkah berikutnya, yakni beribadah sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan tersebut. Ya, kalau hanya mengetahui saja, nah itu sebenarnya fitrah ya. Para manusia ya hampir semuanya sebenarnya ya bisa dikatakan semua manusia terlahir dengan fitrah mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Kan gitu. Cuma kemudian ya kehidupan, ya pendidikan atau kemudian lingkungan yang menyebabkan fitrah tersebut tercabut ya, sirna. Nah, menemukan kembali fitrahnya dengan mengetahui Tuhan itu ada itu belum cukup untuk memasukkan dia ke surga sampai kemudian dia bisa memberikan hak atau memenuhi hak dari Tuhan yang dia yakini itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi minal qawaidil muhimmati ya, dari kaidah-kaidah yang penting wal masailil gharibati dan masalah-masalah yang gharibah yang asing. Karena seringkali kita mendapati masail-masail, ya permasalahan-permasalahan yang bisa jadi tidak atau belum ada di zaman kita, ya di masyarakat kita saat ini yang kita tinggal sekarang. Tapi dia mungkin ada di tempat yang lain. Nah, jadilah dia gharibah di antara kita, dan ketika kita datang ke negeri orang, ya, ketika kita kemudian datang ke kota lain, ya ke budaya yang lain, nah maka muncul kebutuhan untuk mengingat masail gharibah seperti itu. Misalnya bagi pandangan yang mungkin mungkin yang ada di eh, ya, misalnya dari Padang, eh, melihat orang kok misalnya ada dia mendoa-doai alat cukurnya itu ya yang penjual sate ada kipasnya, tusuknya apa kipasnya biasanya yang dipakai, kemudian macam-macam itu benda menghadap ke laut itu, kemudian berdoa menghadap ke laut kidul agar kemudian dia menjadi laris gitu usahanya. Bagi orang Padang mungkin bingung, ini apa ini yang namanya penglaris itu ya dengan ilmu dagang kan gitu ya. Nah, sama itu menjadi perkara ya masail yang gharibah bagi mereka. Tapi orang Jawa, orang Yogyakarta terutama yang mungkin menghadapi atau melihat perkara-perkara seperti itu, kemudian datang ke Padang, di mana di sana itu budayanya apa namanya, yang jalur yang diinikan dari jalur wanita gitu ya. Nah, jadi misalnya apa namanya, warisan seperti itu dan lain-lain ini apa namanya, tidak sesuai dengan syariat Islam dalam perkara mengutamakan yang wanita gitu kan ya. Nah, kalau laki-laki tidak dapat, kalau wanita itu utama. Jadi kalau di dalam keluarga besar, wanita ini memiliki keutamaan tersendiri gitu ya. Namanya apa? Matriarki atau maternia. Nah, ini menjadi goribah, masail yang goribah, asing ya, bagi orang yang belum pernah menghadapinya karena dia bukan berasal dari suku tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini atau kita yang mungkin menghadapi perkara seperti itu harus belajar, ya, belajar. Sebagaimana dulu ya, kami belajar sekian tahun, ya. Saya pernah ceritakan sendiri ya, kepada para ikhwan sekalian sebagian ya, waktu sebelum kemudian menyampaikannya di majelis ya, kita mengkaji atau mempelajari suatu permasalahan fikih itu bisa jadi bertahun-tahun. Misalnya tentang hukum hukum kunut subuh ya, kunut subuh. Sebelum kemudian kita menyimpulkan dari satu sudut pandang, maka harus diketahui dulu tentang pangkal permasalahannya atau jantung permasalahannya. Agar apa? Agar kemudian apapun yang kemudian kita kuatkan pendapatnya, ya, yang kemudian kita tarjih setelah melakukan tarjih, ya, kemudian pendapat mana yang marjuh, mana yang rojih, mana yang marjuh, itu kemudian membawa sikap yang tepat, ya, bahwa perkara ini adalah perkara khilaf yang diperbolehkan, ya, kemudian letak pangkal permasalahannya itu di apa, ya, kemudian kita tahu
ya sehingga kita menyikapinya menjadi lebih bijaksana. Nah, saya sendiri ini pengalaman mengkaji tentang itu mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun ya khusus mengkaji tentang itu tadi ya, tentang kunut subuh itu sampai kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu yang itu disampaikan kemudian saya masukkan ke dalam kitab fikih salat. Begitu juga yang lain-lain seperti salat dengan 2 rakaat ya, salat yang 2 rakaat itu duduk tasyahud akhirnya dengan tawaruk atau iftirash ya dan lain-lain. Ini perkara-perkara fikih yang mungkin ya mengandung potensi untuk kemudian menjadi polemik. Nah, maka kita mengkajinya menjadi lebih dalam ya dengan dalam agar sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa yahtabirahum bimasaila ya wa yahtabirahum bimasaila tan bimasaila tanbani ala aslin wa yahtabirahum dan menguji mereka ya dengan masalah-masalah ya tanbani ala aslin yang dia dibangun di atas perkara-perkara pondasi ya usul qararrahu yang sudah kita ulang-ulang ya yang sudah kita tetapkan kita ajarkan kepada mereka ya tentang perkara-perkara tersebut perkara-perkara usul tersebut ya jadi mana yang merupakan usul mana yang furu'. Nah ini perkaranya dua-duanya penting tapi perkara furu' itu cabang artinya sih. Jadi far'un antasawurihi misalnya ya muncul ya cabang dari penggambaran masalah tersebut. Nah, maka kemudian kita ajarkan kepada orang-orang atau santri kita, putra-putri kita, murid-murid kita itu perkara-perkara usul yang penting. Mungkin bagi orang-orang yang inginnya instan ini menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena perkara usul itu cenderung memusingkan, ya. Karena dia butuh pemahaman yang kuat, bukan hanya hafalan, tapi pemahaman yang kuat. Karena perkara usul itu adalah membangun pondasinya, ya, menjadi pondasi yang dengannya kemudian permasalahan-permasalahan yang banyak nanti bisa diselesaikan. Au dalilun ya atau dalilin atau dalil yang zakarahu yang kita sebutkan atau kita bacakan kepada mereka. Jadi menguji orang yang kita dakwah itu dengan perkara usul yang kita berkali-kali sudah ajarkan pada mereka sampai kemudian menetap ya qarar ya au dalil atau dalil-dalil yang zakarahu yang kita sudah menyebutkannya kepada mereka. Jadi misalnya ya dengan membuat tebakan kan gitu. Nah, ini coba dalilnya apa gitu. Nah, ini kalau kajian kita menggunakan Zoom seperti ini biasanya pada aman ini ya teman-teman yang di YouTube kan gitu. Kenapa? Karena nggak ditanyain kan gitu. Nah, kalau di kajian langsung ketemu kan biasanya ditanya ya, satu-satu. Nanti dibalikan laginya, kalau udah nanya kemudian dibalikan. Tat dulu kalau nanya bisa jawab dapat hadiah, sekarang kok nggak ada hadiahnya, Masya Allah. Nih, hadiahnya buku online. Nah kemudian beliau Ibnu Jamaah menyatakan faman ra'ahu ya musiban fil jawab ya faman ra'ahu musiban fil jawab walam yakhaf alaihi ya, syiddatal ijab ya, ijabi syakarahu ya. Maka barang siapa yang guru itu melihat ya atau berpendapat bahwasanya musiban fil jawab ya jawabannya itu benar. Jadi kalau diuji kemudian jawabannya benar walam yakhaf dan tidak mengkhawatirkan, guru itu tidak khawatir alaihi ya atasnya itu siddatal ijab berupa sikap ujub ya, ujub yang berlebihan, maka syakarahu hendaknya dia bersyukur kepadanya atau berterima kasih maksudnya ya, mengucapkan terima kasih kepada muridnya tersebut. Tapi dilihat dulu ya, sekali lagi
ya walam yakhaf alaihi syiddatal ijabi. Ya. Jadi tidak dikhawatirkan atau guru tersebut tidak khawatir adanya ujubnya yang berat. Ya. Jadi sikap ujub yang berlebihan, syiddah ini bukan hanya ujub yang biasa, karena kalau ujub yang biasa itu terkadang tidak bisa lepas kecuali orang-orang yang kemudian di eh, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dengan sikap ujub. Ya. Ujub dan riya itu perkara yang berbeda. Ya. Ujub dan sombong juga perkara yang berbeda. Ya. Jadi ujub dan takabur itu perkara yang berbeda. Kita beberapa kali menyebutkan dalam pembahasan kitab ini. Takabur itu membandingkan kita dengan orang lain, ya, artinya dirinya dengan orang lain dan dia merasa lebih. Itu namanya takabur. Ya. Di mana takabur atau sombong, ya itu berarti membutuhkan pihak yang kedua, kan gitu. Ya. Di mana Allah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa yang namanya takabur atau sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Jadi dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan manusia. Jadi ada orang lain yang sebagai sebagai pembanding. Sedangkan ujub itu sendirian pun bisa ujub. Ya, artinya dia tidak butuh pembanding yang lain, tidak butuh orang lain atau pihak lain untuk dibandingkan. Cukup dengan dia merasa, wah, ilmu saya sudah banyak, sudah belajar banyak. Dia tidak membandingkan dengan orang lain. Dia tidak mengatakan dalam hatinya, ilmu saya lebih banyak daripada si fulan, ya, atau saya lebih pintar daripada si fulan. Cukup kemudian dia mengatakan, ilmu saya, ayat saya yang sudah saya hafalkan itu suratnya sudah banyak. Masya Allah. Wah, dibumbui dengan Masya Allah, tapi kemudian dia ujub dalam hatinya. Nah, ini ujub. Ujub merupakan salah satu dari dua perkara yang mubihat, yang membinasakan. Jadi hati-hati, karena ujub ini ya, nanti kalau disertai dengan banyak mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit amalan sendiri, maka bisa menghapuskan pahala dari amalan yang dia lakukan. Nah, kemudian wa asna alaihi baina ashabihi. Wa asna alaihi baina ashabihi. Dan hendaknya ia memuji, ya, memujinya, memuji murid tersebut, ya. Memuji murid tersebut yang sudah menjawab dengan benar baina ashabihi, ya, di antara sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Artinya di tengah teman-temannya dia dipuji supaya bersemangat. Ya. Ada kalanya kita ketika melihat bahwa sang murid itu bukan orang yang biasa ujub, artinya dia memiliki hati yang stabil, ya, kita tunjukkan dengan memuji dia di hadapan teman-temannya, ya, tidak apa-apa. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hal ini dilakukan, ya, dikarenakan liyab'asahu wa iyyahum 'alal ijtihadi fi talabil azdiyad. Ini agar kemudian tumbuh, ya. Liyab'asahu, ya, agar kemudian menumbuhkan pada dirinya, ya, wa iyyahum, ya, dan pada mereka para teman-temannya yang lain ini alal ijtihad, ya, kesungguhan, semangat yang tinggi, kesungguhan, bersungguh-sungguh, ya, fi talabil azdiyad, ya, dalam mencari tambahan ilmu. Wah, karena dengan dipuji maka menjadi bersemangat. Jangan menjadi seorang guru yang pelit dalam memuji, ya. Jangan menjadi seorang pendidik yang pelit dalam memuji. Kenapa? Karena pujian itu sederhana bagi kita, ya, tapi sangat penting, berarti bagi orang yang kita dakwahi. Ya. Terkadang, ya, pujian yang bagi kita itu ringan, ya, bagi kita ringan. Ya. Misalnya, subhanallah, catatannya itu lengkap, ya. Sederhana seperti itu, tapi itu dia ingat seumur hidup, yang dengannya setiap kajian dia mencatat dengan lengkap, dia berusaha mempertahankan apa yang bagi dia itu sudah menjadi menjadi sebuah prestasi, gitu ya, karena pernah dipuji oleh seorang guru bahwa catatannya lengkap, ya. Sebagaimana Imam Az-Zahabi, ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah
beliau pernah pada waktu masih muda, ya masih muda, beliau itu dipuji oleh salah seorang gurunya. Jadi beliau pernah dipuji dengan perkataan bahwasanya tulisannya itu seperti tulisan seorang ahli hadis katanya. Ya. Yang konteksnya itu sebagian orang kemudian mengartikan ini tulisan ahli hadis itu biasanya buru-buru kan gitu ya. Biasanya buru-buru karena mereka mencatat hadis. Nah, kalau panjenengan nulis buru-buru itu pribon. Ya. Mencatat buru-buru itu kan berarti yang tulisannya tidak bisa serapi mungkin gitu ya. Yang penting bisa lengkap. Tapi ingat, ya tulisan ahli hadis itu tulisan yang lengkap, tidak hilang satupun huruf. Maka lengkap. Imam Az-Zahabi merasa bahwasanya pujian itu, yaitu perkataan gurunya itu bukan nyindir, bahwa tulisannya itu ceker ayam, ya, eker-ekeran ayam. Tapi maksudnya adalah pujian bahwasanya tulisannya lengkap, detil, ya tulisannya itu hampir bisa dikatakan sempurna. Maka semangat ini beliau ingat sampai kemudian beliau mempelajari ilmu-ilmu tentang ikhwal hadis. Ya, beliau menjadi seorang ulama jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis dan beliau seorang muhaddisin yang meneliti hadis. Ini karena perkataan dari gurunya. Waman ra'ahu muqassiran, dan barang siapa yang gurunya itu melihat padanya itu kekurangan, ya. Jadi kurang tempat gitulah ya. Walam yakhaf nufurahu annafahu, ya, annafahu ala kusurihi, ya. Barang siapa yang gurunya itu melihat bahwa jawabannya kurang tepat, ya, dia memiliki kekurangan lah ya dalam hafalannya, ya. Dan tidak dikhawatirkan walam yakhaf nufurahu, ya, sikap tidak pede. Nufur itu minder, ya. Perasaan tidak pede. Kalau kita sekarang, bahasa kita sekarang itu, anak-anak sekarang apa itu namanya ya? Jadi ya tidak percaya diri gitu. Nufurahu annafahu ya ala usurihi. Kemudian sikap minder itu ada padanya, ya. Wa harradahu ala ma yaqtadi, ya, ulu wal himmati, ya, ulu wal himmati. Maka hendaknya ia menjelaskan kekurangannya tersebut atau jawabannya yang kurang tepat tersebut, ya, dan memotivasinya, ya. Wa haraddahu, dan memotivasinya atau mendorongnya pada mayak tadi ulu wal himmah, ya. Untuk motivasinya agar dia mencapai, ya, mencapai atau berusaha meraih gitu, ulu wal himmah, ya. Ulu wal himmah, himmah aliyah, itu cita-cita yang tinggi. Ini ada sebuah karya alim ulama, ya, yang judulnya Himmah Aliyah. Ini sebuah kitab yang sangat bagus tentang cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena setiap mukmin harus memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, bahkan dulu guru kami, Ustadz Ridwan Hamid itu mengajarkan hampir selama 3 tahun. Selama 3 tahun, ya, setiap pekan mengajarkan kitab tersebut, Ulu wal Himmah dan atau Himmah Aliyah, dan beliau tutup waktu itu kajiannya sebagai penutup, ya, ketika kita menghatamkan kitab tersebut. Kemudian beliau meminta agar kemudian para thalib, ya, para tulab itu menyobek secari kertas dan menuliskan cita-citanya yang setinggi mungkin untuk kemudian dicapai, dan bagaimana kemudian dia berusaha mencapainya. Waktu itu subhanallah, para ikhwah yang lain itu semangat sekali, mereka menuliskan. Ada yang mengatakan saya ingin mengislamkan satu kecamatan yang belum Islam. Masya Allah, di kecamatannya mau didakwahi menjadi orang-orang muslim semua. Ini semangat yang tinggi. Perkara kemudian sampai hari ini kan terjadi 15-an tahun yang lalu. Perkara sampai hari ini tercapai atau belum itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena urusan kita bukanlah pencapaiannya, urusan kita adalah usahanya, kan gitu. Nah, maka milikilah himmah yang tinggi. Nah, ada yang kemudian
apa namanya, mendakwah apa menuliskan waktu itu ingin menjadikan keluarga besarnya sampai tingkat kakek neneknya, paman bibinya semuanya itu menjadi ikhwah salaf yang ngaji dan lain-lain. Jadi cita-citanya tinggi gitu ya. Bagi dia itu tinggi yang bisa dia capai. Dia khawatir kalau nggak bisa mencapainya. Nah, padahal yang namanya himmah aliyah itu menjadi patokan. Kalau cita-cita kita itu ya hanya 1 meter, ya usaha kita mungkin hanya 75 cm. Kalau kita mematok cita-cita kita itu 10 meter, usaha kita yang mungkin 7 sampai 8 meter ya. Karena mungkin kalaupun tidak tercapai cita-cita tersebut, ya kita minimal lebih tinggi daripada yang mematok cita-cita yang hanya 1 meter tadi dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian beliau menyatakan wanailil manzilati dan untuk mendapatkan manzilah ya kedudukan ya fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu, karena manzilah kedudukan atau apa namanya tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu itu banyak gitu ya. Nah, la siyama ingkana miman yaziduhu ya, bisa jadi apalagi jika muridnya atau orang-orang apa namanya orang-orang yang dia dakwah itu bertambah padanya itu taknifu nasyatan ya. Sebentar ya. Ya, jazakallah khair. Ya, kita lanjut ya. Sampai mana tadi ya? La siyama ingka namiman yaziduhu taknif ya, taknifu nasyatan wa syukru inbisatan ya. Apalagi ya bisa jadi apabila sang murid ya, bagi mereka muridnya, santrinya yang bisa bertambah apa orang yang termasuk yang akan bertambah semangatnya taknif ya nasyatan, bertambah semangatnya jika diberi apa namanya teguran peringatan ya, wa syukru inbisatan, begitu juga dia akan apa namanya bertambah senang ya, bertambah senang semangat ketika diberikan terima kasih atau diucapkan terima kasih ya. Nah, maka yang seperti ini menjadi apa namanya perkara yang penting ya, perkara yang penting meskipun sederhana bagi kita yang mengajar, tapi menjadi penting bagi orang-orang yang belajar pada kita. Wa yu'idu ma yaqtadil hal ya wa yu'idu ma yaqtadil halu i'adatahu ya. Nah, maka hendaknya seorang guru ya, orang yang berdakwah itu mengulang pelajarannya ya, mengulang apa yang dia sampaikan yang memang layak ya, perkara tersebut layak untuk diulang ya. Layak yang mana kita pilih gitu ya, bagian mana yang menjadi perkara yang harus ditekankan, mana yang menjadi perkara yang harus disampaikan dengan lebih dari satu kali ya. Liyafhamahu talibu fahman rasikhan ya. Nah, liyafhamahu ini agar kemudian untuk dipahami ya at-talib oleh murid-muridnya. Jadi perkara tersebut menjadi perkara yang kita tekankan. Sama seperti kita mengingatkan dulu ya, kalau kita bingung materinya banyak ya, ketika sekolah atau kuliah materinya banyak, maka perhatikan kapan kemudian dosen kita, guru kita, kiai kita menekankan dengan bahasa penekanan ya, atau mungkin dengan apa namanya lafaz, atau mungkin dengan bahasa tubuh, atau mungkin dengan intonasi tertentu yang berbeda. Nah, maka itu kemungkinan besar perkara yang penting yang akan muncul di ujian, seperti itu ya. Jadi ini agar dipahami oleh seorang penuntut ilmu atau muridnya menjadi dengan perhatian yang lebih ya, dengan fahman yang rasikhan ya, yang dia pemahaman yang benar-benar gitu ya, yang lebih dibanding dari bagian yang lain. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita sudah pelajari malam hari ini yang menjadi pelajaran yang terus kita ingat, sesuatu yang kaidahnya terus kita bawa sampai kemudian meninggal nanti untuk diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.